pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Putri Cikita. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama Dirut Jasara Harja Rifan A. Purwantono melakukan tinjauan langsung di gerbang tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah dan melakukan interaksi langsung kepada pemudik yang melakukan pulang mudik lebih awal. Dihimbau juga agar para pemudik tidak menunggu di rest area yang dapat mengakibatkan kepadatan kendaraan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama Direktur Utama Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono melakukan tinjauan langsung di gerbang tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Dalam tinjauannya, Kakor Lantas Polri menyempatkan untuk berinteraksi langsung kepada salah satu pemudik yang melakukan perjalanan pulang lebih awal sebelum adanya peningkatan volume kendaraan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan anjuran Presiden Republik Indonesia yang mengimbau langsung agar pulang lebih awal untuk menghindari penumpukan kendaraan. Siang, Mas. Mau kemana? Dari mana, Mas? Oh, kenapa pulang sekarang? Anjuran Bapak Presiden supaya tidak kena macet 678. Baik, makasih banyak ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Kalau tiga mana, Mas? Diperkirakan, puncak arus balik usai liburan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah akan terjadi pada tanggal 6, 7, 8 Mei 2022 mendatang. Dengan adanya imbauan pulang lebih awal, diharapkan para pemudik terhindar dari penumpukan kendaraan saat puncak arus balik. Dihimbau juga agar para pemudik tidak menunggu di rest area yang dapat mengakibatkan kepadatan kendaraan. Dari Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi didampingi Kadenwal PJR Korlantas Polri Kombes Pol Juni dan Direktur Operasional Jasara Harja Dewi Aryani Susana meninjau arus balik Lebaran melalui udara menggunakan helikopter. Menurutnya, pantauan udara tersebut bertujuan untuk memastikan langsung perkembangan arus lalu lintas jelang puncak arus balik Lebaran pada 6, 7, dan 8 Mei 2022. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memantau arus balik Lebaran melalui udara menggunakan helikopter. Dalam tinjauannya, Kakor Lantas melihat jalur tol dari Jakarta menuju Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, pantauan udara tersebut untuk memastikan perkembangan arus lalu lintas jelang puncak arus balik Lebaran pada 6, 7, dan 8 Mei mendatang. Berdasarkan pantauannya, Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, volume kendaraan mulai memadati jalur tol dari timur Jawa mengarah ke Jakarta. Untuk itu, Kakor Lantas mulai mempersiapkan untuk melayani masyarakat pada saat arus balik Lebaran dengan maksimal. Ini artinya juga sekaligus sinyal kepada kami dan jajaran untuk mempersiapkan masyarakat yang akan melakukan arus balik untuk lebih siaga lagi untuk menetapkan cara bertindak yang paling pas untuk bisa kita terapkan bagaimana kita nanti akan pilih apakah masih tetap relaksasi menggunakan kontraflow atau nanti kita sudah menggunakan full one way. Jadi ini akan kita coba monitor dari jam ke jam sampai dengan besok hari. Informasi untuk percepatan hari ini sudah kita keluarkan dengan harapan masyarakat bisa betul-betul menyimak, mengikuti informasi dari kami supaya jangan ada lagi masyarakat yang terjebak untuk menunggu dan lain sebagainya baik di pintu tol maupun jalan-jalan arteri. Manfaatkan jalur ini, manfaatkan waktu dengan baik, manajemen arus balik. Semoga selamat sampai di tujuan untuk kembali lagi pada aktivitas pada tanggal 9 nanti. Terima kasih, selamat pagi. Irjen Pol Firman Santiabudi berpesan agar masyarakat tidak menunggu di pintu gerbang tol apabila terdapat kebijakan one way.
Kakor Lantas menyarankan agar masyarakat untuk mencari jalur alternatif atau arteri yang ada. Adapun dalam tinjauan udara ini, Kakor Lantas didampingi oleh Kadenwal PJR Korlantas Polri, Kombes Pol Juni, dan Direktur Operasional Jasara Harja, Dewi Aryani Susana. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama Menko PMK Muhadjir Effendi, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir meninjau langsung Pelabuhan Bakaheni. Tinjauan tersebut bertujuan untuk mengecek langsung evaluasi arus mudik dan persiapan arus balik Lebaran 2022. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi meninjau Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Firman Santiabudi meminta kerjasama masyarakat demi kelancaran arus balik mudik Lebaran 2022. Kakor Lantas menyampaikan, kerjasama tersebut berupa mematuhi arahan dan aturan dari petugas di lapangan. Pihaknya berharap masyarakat juga bisa memanfaatkan fasilitas yang dibuat Polri selama arus balik. Adapun Polri akan menerapkan rekayasa lalu lintas pada puncak arus balik. Rekayasa lalu lintas tersebut akan dimulai pada Jumat 6 Mei hingga Minggu 8 Mei 2022. Turut pula hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PMK Muhadjir Effendi, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Tinjauan itu untuk memastikan arus balik terlaksana dengan baik. Dari Lampung, Tim Liputan NTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mewakili Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan antisipasi arus balik mudik 2022 via virtual Zoom meeting bersama Asopska Polri serta jajaran stakeholder terkait di pos terpadu operasi ketupat pengamanan Lebaran 2022 Getol Kalikangkung, Semarang. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan selaku Pamatwil Operasi Ketupat 2022 memberikan paparan singkat terkait evaluasi dan kesiapan menyambut arus balik Lebaran 2022 yang diprediksi akan terjadi mulai tanggal 5 sampai 6 Mei 2022 dan puncak arus balik pada 7 sampai 8 Mei 2022. Berdasarkan temuan saat arus mudik yang menyebabkan perlambatan hingga berakibat kemacetan saat arus mudik Lebaran 2022 menjadi bahan evaluasi Korlantas bersama stakeholder. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan merinci perlambatan selama arus mudik diakibatkan mulai dari kendaraan tidak laik jalan, pemudik yang menerobos dari jalur B ke A maupun sebaliknya, pemberlakuan one way maupun kontraflow di ruas tol, pengemudi berhenti di bahu jalan, juga perlambatan arus kendaraan menjelang rest area. Untuk persiapan arus balik, Dirgakum menerangkan telah menyiapkan cara bertindak dalam mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat arus balik nanti. Di antaranya, pemberlakuan one way, ganjil genap, dan kontraflow. Sudah tahu bahwa jadwal one way, ganjil genap pada arus balik akan dimulai pada hari Jumat. Sampai dengan pukul 24.00. Ini tolong digarisbawahi. Sampai dengan ini sangat situasional. Sangat situasional. Tadi yang disampaikan oleh Pak Aso, terkait kejadian di Dauan. Ini karena masyarakat sudah tersosialisasi, petugas kita juga memasukkan kendaraan ke depan gate, sehingga ketika one way ganjil genap ini diperpanjang, masyarakat yang sudah di depan gate ini tidak mau mundur. Jadi nanti rekomendasinya ada untuk menghadapi ini, jangan sampai nanti terjadi kembali pada saat arus balik. Arus balik. Jadi pada saat arus balik atau saat one way semua dialihkan. Dirgakum mewanti-wanti agar arus balik Lebaran ini tidak ada lagi temuan kejadian seperti di Dauan pada saat arus mudik kemarin terjadi kembali saat arus balik ini. Brigjen Pol Aan Suhanan mengatensi jajaran Kapolda wilayah bersama Dirlantas dan Kapolres, Kapolresta,
hingga petugas di lapangan bahwa operasi ini operasi kepolisian. Semua fungsi Satgas yang terbentuk dikerahkan untuk mengawaki, mengelola operasi ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Polri. Jelang puncak arus balik yang diprediksi tanggal 6 sampai 8 Mei 2022, Polri memantau adanya peningkatan mobilisasi arus balik yang tercermin dari meningkatnya volume arus lalu lintas yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, arah Trans Jawa sebesar 68%. Menurut data Polri yang disampaikan Kabag Pensat Ropenmas Kombes Pol Hendra Rohmawan, volume arus lalu lintas pada gerbang tol Cikampek Utama arah Trans Jawa tanggal 4 Mei 2022 sebesar 61.348 mengalami peningkatan 68% dibandingkan dengan tanggal 3 Mei 2022 dengan jumlah kendaraan yang masuk Jakarta 36.443. Sedangkan untuk volume arus lalu lintas yang keluar ke arah Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama pada tanggal 4 Mei 2022 mengalami penurunan sebesar 31% dengan jumlah 44.488 dibandingkan tanggal 3 yang berjumlah 64.372. Di mana ada beberapa ruas jalan yang kita akan pantau. Yang pertama yaitu volume arus lalu lintas yang keluar dari Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Ini arah Trans Jawa mengalami penurunan sebesar 31%. Sedangkan untuk masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, arah Trans Jawa mengalami peningkatan sebesar 68%. Dalam konferensi pers operasi ketupat 2022 tersebut, Kabag Pensat Ropenmas mengimbau pemudik agar memastikan kondisi fisik sehat serta memeriksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan, memanfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat, dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Kombes Pol Hendra Rohmawan mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan bahu jalan tol saat beristirahat arus balik 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan yang akan menyebabkan kemacetan. Polri telah bekerja sama dengan pihak Google dalam mengimplementasikan diskresi kepolisian dalam operasi kemanusiaan Operasi Ketupat 2022. Di antaranya, ruas-ruas jalan, penutupan jalan akan muncul dalam layar Google Maps secara real time mengikuti dinamika kegiatan operasi kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan kami mengingatkan agar masyarakat selalu tertib berlalu lintas, menaati petunjuk dan ikuti arahan petugas di lapangan, serta selalu menjaga protokol kesehatan, dan mari laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video dan foto. Kirim dan mention Instagram @NTMC Polri, disertai dengan hashtag lapor NTMC. Dan untuk informasi arus lalu lintas, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Mudik aman, mudik sehat. Saya Bribtu Putri Cikita. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib dan salam presisi.